zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan, apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam nggak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita nggak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Pengajian sing ngundang wong desa ana degane kok sukun ra ana degane. Pong. Ini kok sekarang gampang banget orang itu sumbu pendek gitu loh, Kiai. Kowe salah, kowe salah, kowe salah, kowe salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak berkebanyak di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara. Adanya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ada itu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kui jenenge jaga sembong bawa golok, gak nyambung, blok. Orang hanya melihat wadah, gak melihat isi. Justru kalau saya mengatakan apa? Islam Nusantara itu pengejawatan yang paling pas terhadap tafsir Islam rahmatan lil alamin. Di Mesir ada Islam ala Mesir, di Aljazair ada Islam ala Aljazair, di Afrika ada Islam ala Afrika, di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes? Mergo sing gawe wong NU. Kalau saya pernah matur sama Pak Lutfi itu, pandangan apa gimana? Orang itu kan nggak paham nih. Lah gimana Pak? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara. Karena lidorurotus syi'ri supaya mudah diucapkan, maka dinya ini dibuang menjadi Islam Nusantara. Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara. Makanya Anda sering dengar pidatonya Pak Karno. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Dan jadilah orang Islam, tapi nggak harus jadi orang Saudi Arabia. Islamnya dibawa, budayanya nggak harus. Saya diprotes, kenapa Gus Miftah nggak pakai imamah, kok pakai belangkon? Salah belangkonku ki apa? Aku tuku belangkon yo duit-duitku dhewe, sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Ini belangkon saya Kiai. Kalau di Mekah ini terkenal. Kalau saya berangkat haji atau umrah pasti pakai belangkon. Ditanya sama orang Arab, "Ma huwa mahada?" Saya bingung. Iki apa bahasa Arab? Tak buka kitab Munjid yo ora ono, Munawir yo ora ono. Akhirnya saya jawab, "Hada belangkon." Agak kae cangkem gue ta. Takoni wong Arab, "Ma huwa belangkon?" Belangkon itu apa? Waduh, ina urroksi wadai endas. Akhirnya belangkon saya dijaluk diombang-ambung, ya kecu tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Coba sedikit sebelum saya lanjutkan soal Pancasila dan khilafah. Coba Anda lihat bahwa Islam Nusantara itu tafsir yang paling jelas untuk orang Indonesia tentang rahmatan lil alamin. Orang nggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, konsep Gus Miftah berdakwah itu apa? Saya jawab, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka Anda harus paham, mana itu budaya, mana itu agama. Contoh, nutup aurat, itu budaya apa agama?
Agama. Cara menutup aurat, budaya apa agama? Budaya. Begitu orang Arab, hei wong Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus pakai jubah seperti orang Arab? Jawabannya enggak. Boleh pakai tapi enggak harus. Apakah yang pakai jubah di Arab Saudi itu hanya orang Islam? Enggak. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang Islam? Penampakan raut mukanya yang penuh dengan senyuman, sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian. Bedanya di mana? Di akhlak. Akhlaknya orang Islam menyenangkan, sementara akhlaknya mereka menakutkan. Maka begitu masuk di Indonesia, boleh pakai jubah kayak beliaunya, boleh pakai sarung kayak Anda, kayak Pak Kiai, boleh pakai celana jin, demit, iblis, setan, gak apa-apa. Ya, boleh pakai baju batik, boleh pakai kaos, wong duwene. Boleh pakai jaket, boleh pakai jas, boleh pakai baju koko. Apa rumangsamu baju koko ki baju Islam? Sapa sing kandha? Baju koko ki bajune wong Cina. Mila jenenge koko. Kalau baju Islam barangkali baju Habib itu. Baju koko. Boleh pakai apa kuwi jenenge jasket, boleh pakai kaos, boleh pakai celana yang saya pakai ini juga boleh. Bu, namanya ini apa, Bu? Rok matamu, rok ngawur. Ini kok rok. Matanya katarak. Saya mau tanya, yang saya pakai ini namanya apa? Malah kulop. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka ya ora apa-apa. Lah, ora pantes gue ngene iki. Pamer matamu. Dikandani kok pamer. Boleh, gak apa-apa. Coba. Makanya saya itu cinta banget sama Habib Lutfi apa? Karena sangat Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan ngalah-ngalahin wong Indonesia itu Abah Lutfi itu. Begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila, terhadap Islam Nusantara. Makanya beliaunya sangat nasionalis. Lah wong Semarang kok gaweane ngepek degan munggah wit kelapa nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane narik becane alon-alon kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime ning ndi ning isor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Sing ditarik beda, Bro. Jelungup kowe. Lucu meneh gaweane ngeduk pasir ning kali Merapi kok nganggo jubah. Ya little body. Apa wis ini tegatel kelebon wedi. Kok tegane ra teko ya? Kan aku berharap kopi encer. Kere. Sallu ala Nabi Muhammad.